Hal mengerikan yang dilakukan oleh Rusia ketika perang, mereka ingin pasukannya itu tidak pernah tidur agar bisa perang terus. Percobaan ini dilakukan oleh Rusia ketika Perang Dunia Kedua karena mereka membutuhkan pasukan yang tidak pernah tidur. Akhirnya mereka melakukan satu percobaan kepada para tahanan perang di mana mereka akan dibebaskan kalau mereka itu bisa bertahan tetap bangun selama 15 hari. Karena tidak punya pilihan, akhirnya para tahanan perang tersebut melakukan eksperimen ini di mana mereka itu tidak sadar kalau mereka itu diberikan gas untuk bisa tetap bangun selama 15 hari. Beberapa hari berlalu tidak terjadi apa-apa, barulah di hari ke-9 para tahanan perang tersebut menjerit dan tiba-tiba suasana menjadi hening. Di hari ke-10-14 tidak ada lagi obrolan di dalam sel tersebut. Para peneliti mengira para tahanan perang ini sudah meninggal di dalam sel tersebut. Tapi yang mengerikan di hari yang ke-15, setelah gasnya dimatikan dan ruangan dibuka, rupanya para tahanan masih hidup, tapi mereka itu sudah seperti zombie dan memakan tubuhnya sendiri. Dan pada saat itu mereka mulai menjerit untuk menyalakan gasnya lagi. Daripada takut sama alien, rupanya hal inilah yang paling ditakuti oleh astronot ketika di luar angkasa, yaitu terjatuh. Mungkin kalau kalian sedang berada di bumi, terjatuh seperti ini bukanlah masalah sama sekali. Kalian cuma akan tergores sedikit dan kalian tinggal taruh obat tetes doang. Tapi rupanya terjatuh di luar angkasa adalah hal yang sangat berbahaya karena bisa merusak pakaian yang digunakan astronot, sehingga astronot tersebut akan kehilangan oksigen. Nah, mengapa terjatuh di luar angkasa itu sangat berbahaya dan bisa menghilangkan nyawa dari astronot? Karena memang gravitasi di luar angkasa itu berbeda dengan di bumi, membuat orang bisa loncat lebih tinggi, tapi beratnya itu sama, sehingga ketika mereka jatuh akan lebih berbahaya. Bahkan saking mengerikannya terjatuh di luar angkasa, kalau kalian ingin menjadi seorang astronot, ada sebuah kelas di mana kalian harus lulus untuk berjalan di luar angkasa. Di sini kalian akan belajar bagaimana cara berjalan di luar angkasa, cara mengambil barang, bahkan sampai cara kalau kalian itu terjatuh bagaimana terjatuh yang aman. Nah, gila banget kan guys? Ini adalah mesin-mesin tergila yang pernah diciptakan manusia untuk terbang sebelum terciptanya pesawat. Mesin pertama yang diciptakan oleh manusia terinspirasi dari sepeda dan burung digabungkan seperti ini, tapi tidak pernah terbang. Kemudian ini adalah mesin kedua di mana roket itu dibakar menggunakan kembang api seperti ini nih, tapi langsung jatuh juga. Kemudian penemuan yang ketiga adalah mesin seperti ini, tapi baru jalan bentar aja udah langsung roboh seperti itu. Nah, ini yang keempat nih, menggunakan mesin diesel seperti ini. Dan kemudian yang kelima, ini terinspirasi menggunakan bentuk burung, tapi sayangnya pesawat ini juga tidak pernah bisa terbang. Kemudian bisa kalian perhatikan di video ini, memang penemuan pesawat itu terinspirasi dari bentuk burung, tapi sayangnya memang penemuan pesawat seperti ini belum bisa digunakan untuk terbang sama sekali. Bahkan pas pertama kali keluar aja langsung hancur di percobaan yang pertama. Jadi bisa kalian bayangin sendiri betapa sulitnya menciptakan pesawat pada zaman dahulu, apalagi belum ada yang pernah terbang sama sekali guys. Wow, gila ya. Ada yang berani naik gak? Ini adalah usaha-usaha pertama manusia untuk menciptakan alat untuk terbang. Ada yang sampai menggunakan jetpack seperti ini. Gila banget. Jadi yang pertama, sebenarnya manusia itu pernah menciptakan sebuah jetpack yang digunakan untuk terbang. Tapi sayangnya bisa kalian lihat seperti ini guys. Jetpacknya ditaruh di belakang punggung dan ini di atas es ya, biar dia itu bisa melaju lebih cepat. Tapi baru jalan sedikit aja udah kebakar seperti ini. Kemudian pas kenceng langsung jatuh seperti itu guys. Nah, perkembangan mesin-mesin yang diciptakan oleh manusia semakin tahunnya itu semakin maju, dimana mulai bisa terbang seperti ini, tapi masih dalam tahap yang pendek. Nah, kemudian ini semakin bisa terbang, semakin bisa terbang. Dan bisa kita perhatikan dalam video ini, bentuk pesawat itu memang sudah mulai tercipta, di mana bentuknya itu seperti pesawat sekarang atau bahkan helikopter yang ada sekarang nih guys. Tapi di sini masih banyak kegagalan dan bukan yang satu ini ya guys. Jangan meniru yang satu ini nih guys. Ini nggak bisa sama sekali untuk terbang. Kemudian ini mirip banget kayak helikopter dan udah nyaris bisa terbang. Keren banget sih penemuan-penemuan seperti ini sampai sekarang. Wow. Ini adalah penyakit yang sangat aneh dan sangat menyeramkan kalau kalian ikut dalam sebuah perang. Penyakit ini disebut dengan sebutan shell shock dan memang bisa terjadi karena seorang prajurit trauma ketika mengikuti sebuah perang. Penyakit ini pertama kali muncul di Perang Dunia Pertama, di mana 3.000 tentara Inggris mengalami shell shock seperti ini. Prajurit yang mengalami shell shock menderita suatu sindrom di mana membuat syaraf mereka ini tidak bekerja secara normal. Jadi kalau kalian lihat, kalau mereka berjalan itu sangat susah sekali. Mereka juga sering bingung, mereka mengalami sakit kepala dan nggak normal sama sekali. Dan setelah diteliti, memang penyakit ini timbul karena prajurit itu hidup di mana setiap hari mereka harus merasa ketakutan di tengah ledakan dan di tengah ada peluru yang lewat di kepala mereka setiap hari. Bahkan yang lebih mengerikan, untuk mengobati trauma seperti ini sangatlah sulit sekali. Bahkan ada prajurit yang harus hidup selamanya dengan trauma seperti ini. Dan gilanya lagi, catatan kelam dunia di mana 3.000 pasukan Inggris yang menderita penyakit ini pertama kali, akhirnya mereka semua dieksekusi karena dianggap sudah kehilangan kejantanannya. Gila. Ini adalah eksperimen paling menjijikan dari Rusia, di mana kepala anjing ini dipenggal kemudian dibiarkan tetap hidup.
Eksperimen menjijikan ini dilakukan pada tahun 1940 di mana para peneliti Rusia itu ingin melakukan transplantasi kepala manusia, tapi pertama-tama mereka lakukan di kepala hewan terlebih dahulu. Percobaan ini menggunakan kepala anjing di mana kepala anjing itu dibiarkan hidup dan menerima oksigen dari sebuah mesin seperti ini nih. Dengan menggunakan mesin tersebut, suplai darah dan suplai oksigen masih bisa masuk ke dalam kepala anjing ini nih. Kalian bisa perhatikan ini kepala yang sudah dipenggal tapi reaksinya itu masih hidup. Dilakukan beberapa percobaan, disentuh, kemudian diberikan wangian, kemudian juga diberikan angin, kemudian diberikan suara. Kepala anjing ini masih merespon seperti kepala anjing yang masih hidup. Bisa kalian perhatikan di sini, kepala anjingnya itu tetap merespon ketika mendengar suara palu yang dipukul di dekat kepalanya itu. Gimana menurut kalian percobaannya? Sangat menjijikan kan? Inilah cara aneh yang dilakukan oleh ayam untuk menahan kepalanya agar diam di satu titik. Nah ini buat kalian yang suka makan ayam tapi nggak pernah memperhatikan ayam hidup, rupanya ayam ini ada fakta uniknya loh. Kalau kalian memperhatikan ayam hidup, kalian bisa memperhatikan kepalanya itu. Ayam mempunyai kebiasaan untuk mempertahankan kepalanya agar diam di satu titik. Jadi biarpun badannya digoyang ke kiri, ke kanan, habis itu dinaik turunin, kepalanya akan diam di satu titik seperti ini. Nah hal ini memang hal yang sangat biasa sekali untuk seekor ayam. Tapi kalau kalian coba tuh untuk diem nih di satu tempat tuh sangat sulit sekali. Kalau ayam ini nih, semua ayam tuh bisa melakukan hal ini. Bahkan saking kerennya kebiasaan ayam ini, kalian gak akan nyangka video yang kalian tonton ini adalah sebuah iklan dari brand yang sangat terkenal sekali, yaitu sebuah kendaraan yang dipakai oleh orang kaya, yaitu merek Mercedes-Benz. Wow. Lagi-lagi ini adalah penemuan orang Jepang yang akan mengubah kehidupan metaverse, di mana mereka menemukan TV yang bisa dijilat dan bisa kalian rasakan. Penemuan ini disebut dengan TTT TV, di mana kalian tinggal bilang kalian itu mau makan apa, terus TV ini akan mengeluarkan gambar, abis itu layarnya ini akan disemprot air dan ketika kalian jilat, kalian akan merasakan rasa yang kalian minta. Nah penemuan ini memang sengaja diciptakan untuk melengkapi kehidupan metaverse yang nantinya akan dirancang, di mana kalau kita hidup dalam dunia hologram atau di dalam dunia program, kita akan bisa merasakan hanya dengan cara menjilat layar yang kita lihat di depan mata kalian. Hal ini bisa dilakukan oleh seorang profesor yang berpikir kalau dia itu ingin menciptakan layar yang bisa disiram menggunakan air yang rasanya ini bisa diprogram sehingga sesuai dengan apa yang kita minta. Nah gimana, kalian bisa ngebayangin gak sih di masa depan ketika kalian bermain metaverse dan ketika kalian makan, kalian tinggal menjilat depan layar handphone kalian. Ini adalah cara pramusaji di masa depan yang akan menggunakan alat seperti ini sehingga gelas yang mereka bawa tidak akan pernah tumpah. Ini adalah penemuan terbaru yang akan digunakan di masa depan, di mana nampan itu akan diubah menjadi alat pengangkat seperti ini. Alat ini memang sengaja diciptakan sehingga barang yang dibawa itu, khususnya gelas yang berisi air, tidak akan pernah tumpah walaupun diputar-putar seperti ini nih. Alat ini diciptakan berdasarkan hukum gravitasi dan tekanan yang ada di dalam gelas tersebut, sehingga ketika diputar-putar seperti ini, bisa kalian perhatikan tidak akan pernah tumpah sama sekali. Percobaan ini juga dilakukan di mana diputar super luar biasa kenceng banget, lihat tuh guys, nggak tumpah sama sekali dan airnya ini atau isinya itu masih bisa diminum. Bahkan nih juga dibawa lari nih, dibawa lomba nih, tetap aja airnya tuh nggak tumpah-tumpah dari gelasnya. Nah jadi kalau kalian di masa depan melihat para pramusaji menggunakan alat seperti ini, jangan kaget lagi guys, soalnya ini buat biar airnya nggak tumpah sama sekali. Kalian jangan pernah melakukan eksperimen ini karena sangat berbahaya, yaitu memasukkan bungkus ciki ke dalam microwave. Nah ini adalah percobaan yang sangat mengerikan sekali dan jangan pernah kalian lakukan di rumah, yaitu memasukkan ciki bersama bungkusnya ke dalam microwave. Kalau kalian memasukkan ciki bersama bungkusnya ke dalam microwave, pertama-tama akan ada listrik yang membuat angin di dalam ciki tersebut hilang seperti ini. Kemudian dia itu akan mengecil sampai seperti ini. Dan ketika kalian keluarkan, kalian bisa perhatikan bungkusnya ini sudah gosong dan berasap seperti ini guys. Ini sangat berbahaya sekali sampai digunakan sarung tangan untuk mengambilnya. Nah bisa kalian perhatikan sekali lagi, ini sangat berbahaya sekali kalau kalian memasukkan bungkus ciki ke dalam microwave, karena akan terjadi listrik seperti ini guys. Kalian perhatikan nih, mengerikan sekali. Tuh, oh my god. Ini langsung angin dari ciki tersebut mengecil dan membuat bungkusnya ini menjadi ciut seperti ini nih. Dan perhatikan nih guys, berbahaya sekali, bungkusnya itu sampai seperti terbakar seperti ini. Jangan dilakukan di rumah ya. Ini adalah cara nyamuk menghisap darah kalian. Rupanya mereka menggunakan 6 jarum dalam sekali menghisap. Kok bisa nggak berasa ya? Jadi di dunia ini yang sering kalian tidak sadari adalah makhluk yang paling berbahaya itu rupanya sering ada di rumah kalian, yaitu nyamuk. Nyamuk bisa membawa berbagai macam virus atau penyakit dalam sekali hisap. Contohnya adalah nyamuk malaria ini nih. Nah perlu kalian ketahui juga, rupanya yang menghisap darah itu rupanya hanya nyamuk betina, sedangkan nyamuk jantan itu tidak pernah menghisap darah kalian.
Nah, di dalam percobaan ini yang kalian tidak pernah ketahui, rupanya kalau nyamuk menghisap darah kalian, mereka itu menggunakan hisapan yang isinya itu kalau dibuka kepalanya ini, kepala hisapannya itu terdapat 6 buah jarum. Nah, jarum-jarum ini memiliki berbagai macam fungsi yang berbeda-beda dan bisa kalian perhatikan di sini. Bener-bener fungsi jarum ini membuat kalian tidak sadar sama sekali kalau kalian itu sedang dihisap darahnya. Nah, jadi kalau kalian sedang dihisap oleh nyamuk, jangan lupa ditepok ya guys, atau mungkin kalian akan terserang penyakit yang sangat mengerikan. Ini adalah kutu rambut yang tinggal di rambut kalian. Kalau kalian sering merasakan gatal, hati-hati ya. Pernah gak sih kalian ngerasain gatal banget di rambut kalian, tapi ketika kalian garuk-garuk seperti ini, kalian kira kutu tapi nggak ada. Nah, rupanya itu ada kutunya loh, tapi kalian nggak bisa lihat seperti ini nih, soalnya kecil banget. Nah, kutu rambut berbeda dengan kutu anjing, dimana kutu rambut itu bentuknya sangat kecil sekali dan warnanya itu bening seperti ini nih. Jadi nyaris nggak mungkin banget kalau kalian melihat kutu ini dengan mata telanjang. Kutu rambut seperti ini memang hidup di kepala manusia yang tidak menjaga kebersihan dan jarang banget keramas. Jadi mereka itu memang memakan sisa kulit rambut kalian. Ditambah lagi kutu seperti ini juga tumbuh di rambut manusia yang tidak suka membersihkan rambut kalian setelah menggunakan pomade. Memang salah satu permasalahan menggunakan pomade adalah ketika kita mau membersihkannya, adanya pomade yang susah dibersihin guys. Nah, tapi tenang ya, di sini gue mau merekomendasikan satu pomade yang selalu gue gunakan setiap hari, yaitu pomade Tizen. Gampang banget dibersihinnya, tinggal dibilas saja. Langsung dicoba ya guys.